Spanyol nih yang agak beda sendiri di antara Eropa yang lain nih kan. Dibilangnya Israel nih emang rada-rada apa kemanusiaannya udah agak melenceng nih katanya si Pedro Sanchez itu. Ya kalau ada pelanggaran dari Israel atau siapa apa AS pun ya mereka siap perang lagi gitu. Cuman gue menanti nih kalau misalkan one day akhirnya kusut nggak jadi nih. Ya. 10 poin tuntutan Iran tidak terpenuhi dan Eh. kayaknya sih kemungkinan besar nggak mau 10-10-nya diikutin juga kan sama Amerika Iya, nanti. iya. Kalau misalkan kalau misalkan dipenuhi berarti secara nggak langsung Amerika udah mengaku diri dia kalah. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo, selamat datang lagi di Lambe Politik edisi internasional. Kenapa kita melulu ngebahas internasional? Karena memang isu internasional ini masih hangat, masih yang memang jadi bahasan orang-orang, masih menarik, ya nggak, Iya, Jar? betul. Ya kan? Nah sekarang lagi masih juga soal Iran yang tadinya mau gencatan senjata, tapi ternyata nggak jadi. Gimana ya cara gue memulainya ini ya? Lu dulu deh. Masih dibilang lanjut sih ya. Sebenarnya bukan yang nggak jadi. Cuman ada 10 poin yang diajuin sama Iran itu nggak diterima sama kata Gedung Putih itu nggak diterima sama Trump gitu. Jadi nggak sesuai nggak realistis kalau bahasanya. Si juru bicara Gedung Putih si Caroline Leavitt itu dibilang udah dilempar ke ke tong sampah lah istilahnya ini kayak gitu. Tapi Iran tetap masih positif, masih ngikutin lah jalannya ini kemauannya si Trump itu. Buktinya masih tetap konsisten sama mau bahas senjatanya itu. Berarti memang ada niat juga ya, ada willing dari Iran untuk oke, kalau lo mau ngajak ngomong, oke, gue iyain gitu. Tapi sebelum lo mau ngomong, lo harus penuhin dulu 10 tuntutan gue. Maksudnya gitu nggak sih sebenarnya? Willingness dari Iran sih dari awal ya, dia malah konsisten tetap oke, gue mau ngikutin nih senjatanya, negosiasinya nih kan kebuktinya mereka tetap konsisten. Kan jadinya hari Sabtu waktu setempat ya, dan waktu Pakistan nih besok berarti kan, dan delegasi AS dia ditetapin ya wakil presiden JD Vance yang jadi wakilnya ke sana. Sementara Iran kayaknya si Menlu Iran ya Araki yang bakal jadi mewakilinya gitu kan. Dan gue lihat sih masih tetap oke sih, Iran masih tetap firm gitu. Tapi ada tapinya nih ininya. Ketua parlemen Iran bilang ya, ada beberapa orang di pemerintahan Iran juga bilang ya kalau ada pelanggaran dari Israel atau siapa AS pun ya mereka siap perang lagi gitu. Bahkan Garda Revolusi bilang jari kami masih ada di pelatuk gitu kan itu. Ya udah itu kan keras juga ini. Dan hari ini bertepatan dengan 40 harinya ya Ayatollah Ali Khamenei ya. Ya udah. Terus ada videonya kata Mojtaba. Untuk hari ini udah keluar sih pagi ini. Bikin statement. Dia udah ngomongin soal itu. Gue belum baca sih ya, tapi kayaknya udah keluar dia nih. Jadi cuman kurang lebih nih kalau gue cuma baca-baca sekilas sih gue juga belum lihat ya. Itu sebenarnya kalau kita mau nonton tuh di mana? Press TV ya atau di mana sih? Press TV sih paling enak. Atas Nim Agency juga oke dari itu dari Iran. Press TV udah bisa on air loh pemirsa kalau mau ada yang mau nonton. Ada satelit merah putih. Promosi TV orang. Nah, terus jadi sih kayaknya udah keluar tuh si Mojtaba, tapi gue juga belum nonton, tapi baru baca-baca sekilas aja. Jadi intinya kami masih tetap ada di posisi yang sekarang, belum berubah karena apalagi Israel nambah masih tetap nyerang Lebanon di tengah situasi yang mau dibikin kondusif. Israel masih tetap ngotot kayak begitu. Ya susah sih emang ya. Ya itu gue juga agak aneh sih, lo yang perang 3 pihak nih ya, AS, Israel, Iran, dan mereka tetap bilang kalau Lebanon nggak termasuk dalam perjanjian ini kesepakatan ini, padahal lu serang mereka juga kan? Dari awal juga mereka bilang kalau Lebanon masih ada kaitan dengan Iran. Ya kenapa kalau sekarang Iran pos gencatan senjata lu nggak masukin mereka dalam itu?
Juga sekutu-sekutu Asia juga bilangnya Inggris bakal juga bahkan bilangnya apa? Ya Lebanon harus masuk. Prancis juga Macron juga bilang ya Lebanon nggak bagus masuk dalam gencatan senjata ini biar lebih awet lagi lah gencatan senjatanya kalau kata Macron sih ya itu. Iya, cuman bingung ya. Maksudnya bingung gue dengan persepsinya dari pihak Israel ya. Heeh. Gue bingung. Emang terlebih sama si Netanyahu-nya sih yang kalau Agak-agak- ngomong juga kayaknya ya gue nggak tahu ya. Agenda terselubungnya apa gitu Iya, ya, yang gitu kalau ya. ngomong tuh kayak bener-bener dia merasa nggak ada yang di apa yang dilakuin tuh dia bener gitu. Gue kadang-kadang bingung kompas moralnya dia sih kayak gue Nah, ini arahnya kemana sih sebenarnya? itu yang menarik sih yang kemarin si lagi Spanyol nih yang agak beda sendiri di antara Eropa yang lain nih kan. Dibilangnya Israel nih emang rada-rada apa ini ya sekilasnya dibilang kemanusiaannya udah agak melenceng nih kata dia si Pedro Sanchez itu dan udah nabrak semua hukum internasional Iya. jadi mana orang keren juga nih ngomong gitu. Iya emang bener-bener. Dibilang Gue kayak juga gitu. agak salut sama si Pedro Sanchez. Makanya tapi ya kalau gue lihat sih ya emang ada agenda tersendiri dari si Netanyahu ya. Pertama kan dari awal Greater Israel tuh nomor satu lah tujuan utama dari Israel tuh kan dia mau apa membangun Israel Raya yang termasuk beberapa wilayah dari Lebanon bahkan juga Iran dan beberapa juga dari Gaza termasuk masuk di dalamnya lah ya. Kayaknya utamanya itu dia mau hancurin itu juga si Hizbullah juga karena Hizbullah juga mendukung pergerakan Hamas di Gaza ya Palestina. buat melawan Israel gitu. Tapi utamanya ya itu lagi-lagi sih Greater Israelnya ini kan masuk wilayah Lebanon juga masuk di situ. Dan Lama-lama juga masuk ke Turki lama-lama. ya kondisi Israel dalam politik juga begitu kan. Dia masih kasus korupsi juga masih ada kan. Jadi kalau perang berhenti ya fokus alihnya ke dia lagi jadinya kan. Ya. Tapi gue juga somehow ya, gue menanti kalau misalnya nih, gue juga ngapain sih perang lama-lama? Ah, iyalah. Karena kan kena ya kita ya dampaknya sekarang aja udah kena nih, ya kan? Minyak gitu Iya, terus cuman gue menanti nih kalau misalkan one day akhirnya kusut nggak jadi nih, Ya. 10 poin tuntutan Iran tidak terpenuhi dan Ya. kayaknya sih kemungkinan besar nggak mau 10-10-nya diikutin juga kan sama Amerika iya, nanti iya. kalau misalkan kalau misalkan dipenuhi berarti secara nggak langsung Amerika udah mengaku diri dia kalah kan nggak Ya, mungkin iya. kecil kemungkinan bukan yang nggak mungkin tapi kecil kemungkinan tapi gue somehow menanti gimana kapan kira-kira Amerika Serikat ini mau invasi darat ya. Kayak itu masih dipikir-pikir sama Trump deh. Ya, ada kalau gue baca-baca ya beberapa jenderal di AS juga nggak sepakat, nggak setuju gitu mereka Buat turun. buat nurunin pasukan di tanah Iran gitu kan. Tapi sayangnya jenderal-jenderal yang nentang ini malah dipecat-pecatin sama Trump ini bukan sama Hegseth ya, si Pete Hegseth ini yang menhannya AS ini. Ya kita kan udah bahas berapa kali kan emang kontur geografisnya Iran itu susah buat logistiknya AS lah istilahnya di situ. Dan nggak bisa gue pikir sih nggak bisa sembarangan lu main turunin pasukan di situ. Ya habis lah istilahnya kalau pendeknya kalau kita lihat itu. Iya, tapi menurut gue memang buat sekarang-sekarang nih, apalagi sekarang nih di kita aja udah mulai diprediksi masuk musim kemarau ya. Berarti secara yang lain di bumi global yang lain di belahan bumi yang lain harusnya juga kurang lebih sama kan musimnya nih. Belum lagi suhu ya. Itu kan kontur, pegunungan, gurun segala macam. Belum lagi suhu. Dia ada Iran. gurun dikit ya. Ada kan ya? Nah, berarti kan panas itu Panas. ya Kita aja di sini panasnya 30 derajat tuh meleleh kadang kan ya. apalagi 30, buat bule yang biasa 31. dingin kan. Apa kabar mereka Iya kan. di Iran? Berarti mungkin suhunya bisa sampai berapa? 40-an lah ya. Ya, bisa. Nah tuh pasukan Lu AS pikir itu hadapilah. nggak ada butuh pasokan air putih yang banyak. Itu kan mesti disediain buat mereka kan. Iya, jadi bisa dibilang alamnya Iran sendiri kalau mereka mau invasi saat ini ya, Sekarang, saat ini itu udah bisa jadi benteng pertahanan awal banget tuh, buat nolak-nolakin atau buat menyeleksi lah istilahnya. Ya kita juga lihat kan abis gencatan senjata gitu dari Menlu-nya sampai ke komandan IRGC-nya sampai ke ketua parlemen bahkan Mostabah Khamenei juga bilang kalau ada pelanggaran dan perang berlanjut ya kami siap sampai habis
titik darah penghabisan gitu lah, Iya. siap lah gitu loh buat buat ngelawan Israel ataupun Amerika Serikat gitu. Dibilang ya begitu ya. Ini kan Iyalah. kalau istilah udah ada di kita bondo nekat kali ya. Bonek. Oh ya, Oke. udah datang aja sini gua adem lu, gua Iya. hantem lu. Oh iya, iya, berarti yang pernyataannya Mojtaba yang hari ini itu salah satunya adalah mengklaim bahwa Iran ada di posisi yang menang, victory. Waktu sampai saat ini ya, Iya. karena kan memang belum mundur, belum kalah, belum keok gitu kan, masih bisa bertahan. Itu emang itu udah menurut gue udah kemenangan sih buat Iran. Ya kita lihat parameternya aja ya. Tujuan utama AS serang Iran itu kan ganti rezim pertama. Terus melemahkan kemampuan nuklirnya Iran. Dan juga melemahkan kemampuan militernya Iran juga kan. Dari tiga-tiganya ini kan nggak ada yang apa? Istilahnya nggak ada yang berhasil juga lah kalau di mata gue ya. Melemah nuklir emang agak sedikit lemah, sekitar hampir setengah dari semua kemampuan nuklir Iran berkurang, dan militer juga rudal balistik agak berkurang dikit ya, itu kan dipakai juga diserang segala macam. Tapi pemerintahan tetap berdiri kokoh nih, masih tetap ada presiden, masih ada Pezeshkian, terus juga pemimpin tertingginya juga biar Ali Khamenei wafat diganti Masih langsung ada. Mojtaba Khamenei dan tetap kuat dan rakyatnya malah tambah solid kalau gue lihat Iran itu. Berarti kan Iran masih tetap kokoh berdiri. Ya. Yang belum lagi yang kemarin yang katanya mau nyerang terus rakyat Iran yang bikin barikade di jembatan itu, ya kan, itu jadi salah satu bentuk Iya. dukungan support untuk apa ya, untuk pemerintah Iran, maksudnya untuk rezim Iran yang sekarang Tapi kabarnya ini ya, kesadaran mereka sendiri loh. Oh ya. Ada dorongan dari pemerintah juga, tapi datang juga sendiri mereka. Iya, gitu. betul emang merekanya yang mau datang gitu, inisiatif mereka sendiri. Dari situ kan udah ngebuktiin bahwa memang rakyat Iran Iya, solid. itu kan gimana kalau mau ngalahin yang udah kayak begitu kan udah Iya. kayak mikirnya. Tapi itu sih emang udahlah, kalau ngomongin soal Iran sih gue udah cukup yakin dari hasil berpuluh-puluh tahun ini resilience-nya udah ketahuan lah ya. Sementara kalau AS mau ngeklaim menang ya, mereka udah kita lihat aja dukungan ke Trump itu soal perang ini malah bukan nggak ada, berkurang lah ya. Mungkin dari Republiknya masih tetap ada. Terus juga dari keseluruhan warga AS juga menentang perang itu. Dan bukti mereka benar-benar menguasai Iran itu juga nggak ada gitu. Tapi lu mau nggak kalau misalkan diminta buat Jar, liputan berangkat Iran Selat Hormuz? Sebenarnya kalau kita liputan sih aman-aman aja ya. Yang nggak aman kan buat AS sama Israel. Gue mau aja ke situ. Gue juga. Iya bener dong. Iya, yang gue juga mau nih. Hormuz itu ditutup buat Ada sponsor berangkatin. iya kan? Iya. Iya bener dong. Kalau kita nggak aman dong, kita Indonesia kok nggak ini kan. Iya kan, lagian kita juga press, ya kan, Iya, harusnya aman-aman aja. Ya nggak tahu ya kalau Israel nggak bisa baca tulisan press. Nah itu agak buta huruf dia kalau pas lagi di Gaza tuh. Iya, nggak tahu ya kalau Israel tiba-tiba Iya. dia aja nggak bisa baca kalau ada Unifil Iya, diserang, sama dia nggak bisa baca. Soalnya kemarin kan ada jurnalis Al Jazeera juga meninggal diserang sama Israel kan di Gaza tuh. Yang Satu terus orang. kemudian anaknya Baru kemarin nggantiin itu. bapaknya yang beda lagi. Ini oh baru beda. kemarin. Ya banyak sih, Iya, bingung ada gue. hampir 200-an Betul. jurnalis di sana. Udah meninggal 199 ya. segitu. Iya betul. Antara segitulah gue. Itu yang diserang. Nah, itu kalau gua Sebenarnya nggak pikir boleh kayak gitu ya. Hormuz mah bukan buat sahabatnya Israel masih aman lah. Tapi sebenarnya kita tuh sahabat nggak sih sama Iran? Masih lah, Bebestian nggak sih ya, kita? masih bisa lah dibilang sahabat gitu. Masih ya. Ya boy, ya dubes Iran di sini masih kemana-mana masih disambut ini, Iya. ya kan? Terakhir ketemu sama Muhammadiyah, masih oke lah. Tapi udah deh, nggak usah dibahas yang itu. Mau ngomong apa? Iya, nggak apa-apa, biar aja lagi. Biar aja, maksudnya dubes Iran kan memang dubes Iran untuk kita ya. Dubes Iran untuk kita kan kemarin baru ketemu Muhammadiyah, Iya. ngobrol segala macem. Mungkin minta pertimbangan kali ya, iya. atau diskusi soal ini. Tapi yang jelas Muhammadiyah sih mengecam, jadi salah satu pihak yang mengecam apa yang terjadi di Iran. Serangan-serangan ini dikecam sama Muhammadiyah. Dan dukungan ya warga kita emang besar ya tetap buat Iran ya. Masih tetap istilahnya sih kalau buat gue ya Iran bisa mempersatukan dua kutub Islam yang besar ini
ya musuhnya jadi satu ya, si Zionis Israel gitu. Betul. Gue ngeliatnya positif di situ lah gitu. Iya, gue juga sih kayaknya komitmennya Iran untuk kemerdekaan Palestina, untuk Ya. pembebasan Al-Aqsa Nah, itu tetap penting. tetap dari dulu sampai sekarang gitu nggak berubah. Makanya menurut gue akhirnya orang-orang apalagi yang Barat ya, Iya. yang Barat itu akhirnya nyeranglah ke Sunni Syiahnya. Padahal menurut gue sih harusnya ya ngapain lu serang Sunni Syiahnya ya. Yang penting kan goalsnya dia tuh apa gitu kan. Iya, jelas. Sefrekuensi nggak sih sama lo? Maksudnya kan gue juga kan gila, gue mengklaim gitu. Misalnya gue merasa gue pro Palestina somehow. Ya kan kalau misalkan hati kita, hati nurani kita bergerak, misalnya hidup ya, kita tahu lah kita mesti kemanusiaan aja sih. betul, kita tahu lah kita mesti berpihak ke siapa gitu kan. Nah, menurut gue Iran tuh cukup konsisten sih untuk menyuarakan soal kebebasan Palestina, untuk Al-Aqsa. Menurut gue sih dari dulu sampai sekarang. Jadi makanya ya udah. Iya, kalau gue lihat sih emang Barat ini kan mikirnya proksi Iran. Mungkin kalau bilang proksi terlalu negatif ya, mungkin yang pendukungnya juga kan yang ada di Lebanon, Suriah juga di Gaza kan emang tujuannya emang satu, juga ngedukung Palestina merdeka juga gitu. Ya kenapa nggak ada masalah buat kita ngedukung juga gitu kan. Tapi balik lagi ya kalau misalkan kita berangkat nih liputan asik. Ya Allah, sebenarnya takut sih, tapi ya gimana ya gitu, tapi ingin gitu, walaupun dalam hati sebenarnya takut juga, tapi kira-kira apa yang pengen lo misalkan lo liputan terus berangkat ke sana, kira-kira apa yang pengen lo garap nih liputannya? Gue justru menarik. Apa yang pengen lo tahu duluan nih? Pengen gue tahu itu gimana kondisi warga Iran sendiri di dalamnya sih ya. Oh jadi lo ke Irannya dulu ya, lo pengen tahu ya? Pusat konfliknya gitu lah, itu tuh buat gue lebih menarik ya gitu. Terus kalau dapat ke Hormuz apa yang gue lihat cuma lautnya doang paling itu apa. Tapi seru sih ngeliat Hormuz, ada yang lewat bom. Jadi lo kayak, tapi lo harus berhari-hari dulu untuk ngelihat kejadian itu gitu. Mungkin pas rudalnya lewat dari Iran ke arah Qatar atau ke Bahrain, ke pangkalan militer itu kan kelihatan dari Hormuz itu ya. Gitu. Mungkin dari situ bisa ini sih oke ngeliatannya. Cuma kan kalau gue pengen lihat di Iran itu kan banyak bukti-bukti peradaban manusia tuh emang awal baik yang dari Iran ya kayak gitu. Kalau baik yang kayak di pesahan gitu. Kalau diserang hancur gue pikir itu malah sayang banget sih. Iya. Sayang banget gitu. Tapi udah ada yang hancur ya salah satu situs-situsnya ya. Iya, tapi gue lupa apa tuh situsnya yang hancur. Bahkan sebelum perang ini udah ada yang hancur gara-gara diserang di Juni 2025 ya kalau nggak salah itu. Udah ada yang hancur gara-gara serang Israel juga, sama serang udara juga, sama bunker basnya AS juga waktu itu. Terus udah gitu karena lagi perang segala macam ya. Akhirnya tuh Etihad Airlines harganya turun. Terus lu mau jalan-jalan kemana-mana gue nyambungnya. Demi siapa tadi gue berangkatin. Harga tiketnya Etihad turun katanya. Tapi kan transit di Dubai ya. Tapi masih kok di Dubai sih Etihad mah? Di Qatar, Doha ya. Iya. Bukan, Etihad di mana sih? Arab dong. Kan kalau Emirates di Dubai, Qatar Airlines di Qatar transitnya. Nah, Etihad di mana ya? Di Arab. Ya kan? Qatar itu punya Qatar. Aduh, gue belum pernah sih naik Etihad. Lu lagi muter gitu. Ini gue lagi berusaha siapa tahu ada yang pengen ke situ ya? Pengen. Iya, kalau misalkan ditanya, lu mau nggak liputan sana? Ayo gitu gue gas nih, gue bilang ayo. Asal gue ini dulu aman nggak, maksud gue bisa nyampe ke sana nggak? Jadi gue nggak yakin sih, maksudnya di tengah-tengah perjalanan sih mungkin ada aja ya hambatannya. Iya. Ya kan? Tapi masih aman kan sih penerbangannya? Penerbangan gue nggak tahu ya. Di tengah antara rudal dan ini segala macam misil ya. Menurut lo? Waktu itu kan pernah ada kan yang pesawat lagi naik pas landas terus nggak secara bersamaan ada rudal lagi ini juga. Iya. Gitu. Gue ngeliatinnya antara kagum tapi takut juga di situ. Wow, ada lihat rudal di situ kan. Itulah makanya. Gitu kan. Makanya kenapa harga tiketnya jadi turun. Iya, ya karena juga, begitu lo pesawat bisa jadi lo sebelum lo say hi sejajar sama rudal. Iya, lo say hi sama misil, lo say hi sama gitu. Tapi gue sih
ya udah nggak masalah, asik, gila, dalam hati gue udah kebat-kebit sebenarnya, tapi ingin jiwa jurnalis gue langsung Wis, jurnalis tergugah gue. perang ya. Enggak, gue bukan jurnalis perang, maksud gue cuma pengen, karena ini lama kan, udah lumayan, udah makan sebulan lebih. Iya. Jadi gue pengen tahu sekarang ini kondisi kayak gimana ya kan. Maksud gue kita kan sebenarnya cuma baca-baca dari Iya. dari nonton dari misalkan Makanya gue Al Jazeera gitu yang justru kita pengen tonton. di Irannya langsung. Ya buktinya WNI kita di sana masih aman kok di situ. Mm-mm. Nggak ada yang mau pulang, masih tetap ada di situ. Paling beberapa orang. Tapi Waktu udah itu ada yang 15. dievakuasi beberapa waktu itu. Ya sekitar 15-20 sama keluarganya itu kan. Itu awal-awal kan. Iya, tapi udah nggak ada lagi berarti setelah itu Lagi. doang. Masih ada yang di sana, tetap di sana gitu loh. Udah ada beberapa gue lihat di sosmed gitu yang mereka yang ini nih kondisi Iran sekarang kayak gini nih, masih sama-sama aja, nggak ada apa-apa orang-orang di situ. Sepi banget malah di Teheran itu. Cuma kalau kemarin 40 hari Mojtaba Ali Khamenei tetap rame gitu. Masih jutaan orang turun ke jalan raya kalian 40 hariannya gitu. 40 hariannya dia. Makanya kayak lebih cocok, lebih enak kalau kita liputan langsung gitu di Iran. lokasinya itu. Ini. Atau mau liputan di Tel Aviv? Kayak nggak boleh masuk gitu. Gitu. Emang kita nggak boleh ya? Jurnalis tuh nggak boleh masuk gitu. Gue tuh sempet waktu 2015 cuman bisa sampai di Aman, nggak bisa nyebrang ke Ramallah waktu itu malah Ramallah tepi barat loh, nggak dapat izin juga. masih maksudnya istilahnya masih bagian Palestina ya. Masih Palestina tapi yang tepi barat yang Fatah, otoritas Palestina kan. Itu aja kita nggak dapat izin buat masuk. Oh gitu. Betul, Jadi jurnalis. sebenarnya dia juga nyaring wartawan-wartawan yang masuk ke sana ya. Gitu Dia ya. milih gitu. Iya. Kalau dari Tapi kita waktu mungkin itu gue juga sama delegasi Menlu kan, jadi mungkin dilihat dari delegasi Menlu juga nggak bisa masuk jadinya. Menlu pun nggak bisa masuk begitu kok. oh. Jadi kita nggak bisa masuk. Jadi wartawan-wartawan Eropa gitu kali yang boleh masuk kayak Bisa, itu. Amerik gitu kan. Dan umumnya rata-rata udah ada 2 warga negaraan kali ya itu. Bule-bule yang di sono masuk tuh punya warga negaraan either Israel AS, kalau nggak Israel Eropa lah gitu. Mereka bisa masuk di situ jadinya. Itu. Ya emang itu sih, maksudnya ya emang ada pilihannya sih karena kita kan udah menyatakan standing position kita ke Israel kayak gimana. Dan Jadi juga kalau misalkan semua nggak bisa perbatasan masuk, itu yang dikuasain emang Israel. Lu mau dari mana aja, mungkin dari Rafah bahkan dari Rafah pun ya Israel yang ngasih izin masuk. Nggak bisa dari Palestina juga gitu. padahal mereka Ya. ini ya perebut lahan ya, tapi mereka yang megang ya. Oh udah pasti perebut lahan. Kan semuanya itu lahan siapa tahun 47 punya Sian. orang Palestina ya kan. Palestina diambil sama dia terus ganti kepemilikan mereka, ya iyalah perebut lahan. Apa istilahnya tuh? Apa tuh? Occupied. Kalau buat warga Palestinanya, kalau settler itu buat ke siapa? Settler itu pemukim Pemukim berarti buat ke Israel dong. Ke Israel itu. Ya kan? Gue kadang-kadang karena gue kalau bikin berita gue kadang-kadang nggak mau terlalu pakai istilah yang walaupun sebenarnya harusnya pakai istilah itu sih, cuman itulah kadang-kadang tuh gue pengennya berada di yang netral aja dulu. Maksud gue jangan terlalu saklek juga, biar pengen suasananya makin kondusif, biar nggak lah ngefek amat. Tapi lu kondisi buat Israel kayak nggak mungkin dan. Apa? Kondisi buat Israel kayak nggak mungkin lu. Udah enggak. Tapi nggak tahu juga. Enggak lah, gila kali. Harus tetap konsisten. Iya, istilahnya penjajah lah ya. Iya, betul, penjajah yang ngerebut lahan. Dan sekarang aja mereka juga tetap nggak mau. Netanyahu pun bilangnya ke Lebanon nggak mau gencatan senjata dan tetap nyerang ke Lebanon. Ya dari situ aja kan kita lihat ya, emang udah mental penjajahnya emang udah ada terpatri di kepala, ada di hatinya mereka kali ya. Iya, udah mendarah daging gitunya. Dan padahal udah deh, gue nggak mau bahas sejarah. Ntar panjang bertele-tele. cari tahu sendiri aja lah, udah banyak kok ininya. Iya. Informasinya gitu. Soal mereka itu. Ya kalau soal isu Israel Palestina sih intinya ya
jangan malas baca lah gitu. Itu udah jelas kok semua informasinya. Betul. Itu nggak, jadi jangan denger dari yang orang yang aneh-aneh, baca aja dari Tapi baca juga dari sumber-sumber yang formal ya. Jangan baca dari TikTok. Gitu, Kecuali kalau gitu. TikToknya dari sumber formal. Gue nyebut TikTok. Ya udah lah. Gak apa-apa kan TikTok. Ya udah, nanti lanjutin lagi. Oke. Tapi gue tuh selalu bingung closingnya. Yaudah, Lu tutup aja deh. Gantian lu deh. Gimana ya? Kita sekiankan deh. Ya lebih podcast kacau kita lagi hari ini. daripada gua deh Gua nggak closingannya, biasa. lebih ngaco lagi. Udah lu aja deh. Lu gimana sih? Jangan-jangan tapi kepala lu udah isinya udah ini semua deh. Isinya udah ya udah oke. Jadi nanti ini sekarang nih kita masih menunggu apakah 10 poin tuntutan Tehran ini kemudian ada yang diakomodir, ada yang bisa Ditolak difasilitasi atau apalah tuh tiba-tiba berakhir mentah. Ah, Ya kan? Ini Bisa masih jadi ongoing, itu. masih berjalan. Oke, jadi itu yang kita tunggu update berikutnya ya. ya, besok baru negosiasinya. Iya. Waktu Pakistan ya. Waktu Pakistan berarti negosiasinya di Islamabad. Di Islamabad. Oh, bener berarti Pakistan Tadi yang rencanakan hari ini, tapi jadinya besok gitu, di Sabtu. soalnya Pakistan sebagai salah satu Mediator. pemilik nuklir yang banyak juga ya. Itu dia tuh. Makanya dia berani ya gitu ya. Berani itunya. Oke kalau gitu. Oke. Sampai ketemu lagi ya penonton Lambe Politik di episode yang berikutnya. Ya, Bye. Makasih.